Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali lagi kami menyapa Anda dalam program acara Lagi On Air. Nah, di kesempatan kali ini tentunya tidak saya sendiri ya, Bang Biring, dan juga tentunya ada Mas Slamet. Assalamualaikum Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kaifa haluka anta? Khair. Agak lebih empuk duduk situ ya. Oke, alhamdulillah. Jadi apa kegiatan akhir-akhir ini Mas Slamet? Ya ginilah, saya cari-cari nafkah-nafkah tambahan. Alhamdulillah. Oke, setelah cari nafkah tambahan, alhamdulillah di pagi hari ini mencari ilmu kita nih. Ya alhamdulillah, Waduh. insyaallah. Kita akan membahas kajian kita di pagi hari ini tentunya tidak kita berdua. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Ilham Tumanggor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah, di pagi hari ini pembahasan kita tentang apa tadi? Ini agak sedap nih. Wah. Ini bahasan kita nih tadi kita dapat kisi-kisi. Itu berkaitan dengan berbuat baik kepada wanita. Gitu sudah. Berbuat baik pada wanita. Karena banyak loh laki-laki yang jahat. Oh, banyak. Banyak Sekali laki-laki yang jahat. Tetapi bagaimana muamalah dengan wanita ini tentu agak rumit. Betul. Orang sekarang bilang rumit Pak Ustadz ya. Iya. Karena nggak ada rumusnya. Nggak bisa main logika saja katanya. Betul. Betul. Berarti Oke. harus pakai pengalaman juga dia. Betul. Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah. Insya Allah akan kita bahas tentang berbuat baik bagi wanita. Semoga nanti ilmu yang kita dapat bisa memberikan tambahan bagi kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang berbuat baik pada sesama, terkhusus wanita. Baiklah, langsung ke Pak Ustadz aja. Kita ajak juga. Oh, ajak juga. Oh iya. Para penelpon nanti ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, silakan nanti untuk bergabung bersama kami, jangan sungkan, jangan segan. Silakan di 085271153456 via SMS. Ya, atau melalui telepon secara langsung di 0617944282. Oke, langsung kita kembali ke Ustadz. Iya. Oke, tentang apa saja sih Ustadz? Ataupun kiat-kiat atau mungkin apa sih yang dimaksud dengan berbuat baik bagi wanita ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Pertama ya, kita melihat ya fenomena sekarang, adanya stigma atau adanya pikiran negatif ya, bahwasanya Islam ini mengekang hak-hak wanita. Betul. Terutama ini dari kalangan barat ya, sehingga mereka melahirkan ide-ide ya yang untuk mengajak, diantaranya ada ide emansipasi wanita, kemudian ada lagi yang disebut dengan sekarang ini apa, persamaan gender ya kan, bukan transgender ya, persamaan gender, artinya mengangkat seolah-olah hal tersebut menaikkan kedudukan wanita dan menganggap Islam ini mendiskreditkan atau kita katakan menyempitkan hak-hak seorang wanita. Padahal sesungguhnya tidak ya, bahwa Islam ini benar-benar memuliakan wanita. Ya. Dan ini perlu juga kita sampaikan kepada para wanita, jangan terpengaruh dengan isu-isu tersebut atau stigma atau pikiran-pikiran yang berasal dari barat tersebut ya. Maka sesungguhnya ketika kaum wanita mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam ya, maka sesungguhnya itulah sebenarnya kemuliaan bagi seorang wanita. Iya, betul. Dan bila kita baca sejarah, Islamlah sesungguhnya yang mengangkat derajat wanita. Sebelum datang Islam, kita lihat ya, berapa banyak diantaranya orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab di masa jahiliyah tersebut sangat benci terhadap kehadiran wanita. Dan kita bisa lihat di sejarah, kalau mereka diberi kabar bahwa anak yang lahir adalah wanita, marah gitu, memerah wajahnya, atau bahkan ada masa-masanya mereka mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup ya. Tapi setelah datang Islam ya, semuanya itu dihapuskan ya, dan diharamkan ya. Di antaranya Umar bin Khattab saja pernah ya kan
menceritakan bahwa di masa jahiliyah beliau pernah melakukan hal tersebut. Ya, ketika datang Islam beliau merasa sangat sedih begitu karena pernah melakukan hal yang sangat dibenci dalam Islam. Iya, betul. Ya, oleh karena itu ya ini kita ingin mengangkat kembali ya bahwasanya Islam sangat memuliakan wanita ya tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita, sesuai dengan betul. fitrahnya sebagai wanita. Yang sekarang kan yang diisu-isukan seolah-olah Islam membatasi pergerakan wanita. Iya, Ya, betul. di antaranya dianggap Islam melarang wanita itu keluar begitu atau melarang wanita itu Bekerja. kerja dan seterusnya ya. Atau bahkan yang saat ini yang didesus-desuskan di barat ketika Islam mewajibkan kaum wanita memakai hijab atau untuk menutup aurat itu seolah-olah membatasi haknya sebagai wanita. Iya, Ini betul. merupakan pemikiran-pemikiran yang kotor ya, pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pagi yang berbagi ini akan mengangkat bagaimana Rasulullah berwasiat secara khusus tentang wanita. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bang Biring bahwasanya wanita ini rumit begitu, dan ini memang Rumit. sudah benar disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sallallahu alaihi wasallam. Istausu bin nisa'i khaira, kan begitu. Berilah wasiat kepada wanita dengan yang baik atau wasiat yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila, maka sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu, dan sungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, Iya, ya betul. kan? Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, kalau kamu ingin meluruskannya maka engkau akan mematahkannya. Iya, Wa Ustaz. in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kamu biarkan dia tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka berilah wasiat kepada wanita dengan baik atau berbuat baiklah kepada wanita. Ini artinya apa? Ya, Rasulullah sudah menggambarkan kepada kita bahwa wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok ya, untuk meluruskannya harus dengan lemah lembut begitu. Kalau kita paksakan maka akan patah begitu. Dan Iya, itulah betul. memang sebenarnya hakikat wanita. Dan banyak lagi wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada wanita karena memang perangainya Iya. berbeda ya begitu. Dan juga wanita yang tercipta dari tulang rusuk ini kan merupakan bagian yang memang perlu dilindungi ya, Betul, Ustaz. agar tidak patah kan begitu. Ya, justru kalau kita lihat memang di situlah uniknya wanita, Ustaz ya. Ya, Dan justru kita harus senang dengan hal itu kan begitu. benar. Kalau misalnya sifatnya seperti laki-laki ya ngapain Bahaya ya kan. serba Serba pengertian keras, ya. gitu. Justru karena hal-hal kekurangan itulah yang membuat kita Iya. tertarik begitu saja. Benar. Oke, Ustaz. Bahkan Rasulullah SAW mewasiatkan secara khusus kepada kita ya. Inni uharriju alaikum haqqad dhi'fain al-yatim wal mar'ah. Sungguhnya aku mengkhawatirkan hak dua orang ya, dua orang yang lemah. Rasulullah memang menganggap wanita itu lemah kan begitu. Dikatakan al-yatim wal mar'ah, ya, anak yatim dan perempuan. Karena Rasulullah mengkhawatirkan kepada para lelaki nanti menyia-nyiakan dua orang yang lemah tersebut, anak yatim dan wanita. Betul, Ini peringatan bagi kita laki-laki ya. Iya. Jangan sampai termasuk di antara orang yang Rasulullah katakan tidak memperhatikan hak-hak wanita. Dan laki-laki sebagai motivasi juga Rasulullah merekomendasi atau mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pergaulannya dengan para istrinya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pergaulannya terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam bergaul terhadap istri. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya pergaulan terhadap seorang istri dengan pergaulan yang baik merupakan termasuk di antara orang-orang yang Rasulullah katakan yang terbaik, ya, terbaik di antara yang lain. Dan ini memang hal yang sangat rumit ya. Kita bisa lihat bahwa laki-laki yang memiliki kekuatan besar gitu kan, memiliki otot ya. Dan wanita yang tidak memiliki kekuatan, tapi pada hakikatnya mereka lebih kuat daripada laki-laki. Ya, kita bisa lihat di rumah ya, kalau kita gendong anak cukup setengah jam saja mungkin sudah bosan. Iya, Kalau betul. wanita lihat seharian mungkin digendong terus, alhamdulillah mereka tetap kuat. Tapi sebaliknya ya, ketika kita ucapkan kata-kata yang tidak enak begitu kan, Iya, itu betul. bisa membuatnya sedih, bahkan bisa menangis berhari-hari kan begitu. Betul. Jadi
kekuatan yang secara zahir berbeda dengan lemahnya hati seorang wanita tersebut. Oleh karena itu ya, di sini perlu kita banyak belajar ya, terutama yang sudah berpengalaman ya, yang Iya. sudah berkeluarga. Miring lah pengalaman apa Bahkan enggak. yang kita mungkin saya saja secara khusus ya, mungkin secara teori kita memahami, tapi nanti secara praktek mungkin prakteknya sangat sangat berat ya. Iya. Karena Pra- sesungguhnya Betul. laki-laki itu satu memiliki apa namanya sifat yang tidak sama ya. Mm-mm. Sebagian memang ada yang keras begitu kan, sebagian ada yang memang ingin apa namanya yang egonya terlalu tinggi begitu kan, atau Mm-mm. bahkan temperamen kita katakan, Iya, mudah betul. sekali marah begitu. Bukan selevel ustadz saja bisa seperti itu. Iya, Oleh karena betul. itu ini memang perlu banyak latihan, perlu banyak setiap hari belajar. Setiap hari kita harus banyak belajar memahami bagaimana Wanita. kondisi keluarga, bagaimana kondisi istri ya. Mm. Karena secara teori mungkin mudah, kita tahu banyak hal tentang wanita. Wanita itu lemah begitu kan, wanita itu istilahnya perasaannya mudah tersinggung dan seterusnya ya kan. Tapi ketika di rumah mungkin kita melupakan hal itu, kita Iya, sering betul. terbawa oleh emosi dan sebagainya. Maka kita harus ingat-ingat sabda Rasulullah SAW ya, mengenai wasiat agar kita berbuat baik kepada wanita ya. Mm. Bahkan apa namanya, orang yang tidak memenuhi haknya ya, hak seorang istri, maka ini termasuk diantara orang-orang yang nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. taala. Apalagi yang istrinya lebih dari satu ya, sangat memang dituntut untuk berbuat baik, berbuat adil Mm. dan tidak apa namanya mengabaikan hak-hak seorang Oh, wanita tersebut. Oke, itu dengerin, Mat. Aha, Yang lebih satu seperti nasihat Ustadz tadi. ya, ini motivasi. Oke, lanjut, Mas. Ya, tapi Ustaz, berbicara masalah satu atau dua ini kalau penting jumlah nih, moga-moga istri nggak nonton di rumah. Ya. Eh, apa sih kira-kira hikmahnya Ustaz? Laki-laki boleh menikahi lebih dari dua wanita, sementara wanita sendiri hanya boleh menikahi atau dinikahi oleh satu pria saja nih Ustaz. Satu pria Nah, saja. ini kan juga menjadi apa ya? Ini selalu diserang dengan Subahat-subahat Iya, para betul, orang-orang luar sana Ustaz, yang membenci Dianggap Islam. Islam tidak adil ya, Betul. laki-laki Mm-mm. boleh 4, kenapa wanita tidak boleh Mhm. 4 kan Oke. begitu. Pertama ya, perlu kita pahami ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki dan wanita sesuai dengan fitrahnya. Mm. Artinya wanita punya fitrah tersendiri, laki-laki pun punya ya. Secara apa namanya medis saja atau secara fisik ya, seorang laki-laki memang itu mampu ya menyalurkan hasrat atau apa namanya kebutuhan seksualnya kepada empat wanita, Iya. dan itu secara medis tidak bermasalah. Bahkan sebaliknya, seorang wanita itu hanya mampu memberikan kepada satu laki-laki. Iya. Kemudian juga dari fitrahnya begitu kan, Mm-mm. laki-laki ini ya kalau kita ibaratkan hatinya memiliki 4 ruang kan begitu. Masya Allah. Sedangkan wanita hanya 1 ruang. Iya, Jadi betul. ketika sudah dimasuki, mau masuk ke ruang mana lagi dia kan? Iya, Ah. betul. Ya ini ibaratnya begitu. Artinya fitrahnya laki-laki itu bisa, insya Allah ya. Dan apa juga namanya, mungkin dari segi kemampuan mencari nafkah, Pak mencari Ustadz, nafkah, bekerja begitu, kayak gitu tanggung kan. jawabnya kan Mm-mm, begitu. tanggung jawab kepemimpinan begitu kan. Oh, Pimpinan, dosa salah. itu jelas. Perempuan juga ada yang bisa jadi pemimpin. Tapi kalau mimpin 4 lagi bahaya loh. Kan gitu. Udah jelas fitrah kan Ustadz ya. Benar, fitrahnya sebagai wanita. Iya, ya. betul. Dan jelas lagi ya, apa namanya, wanita itu kalau mengikuti nalurinya ya sebenarnya dia tidak mau mendua kan begitu. Iya, betulnya seperti Benar. itu. Kalau sudah, makanya ini untuk bagi para lelaki yang belum menikah ya, jangan apa namanya apa istilahnya mengetuk sebelum Anda siap, karena nanti kalau pintunya sudah terbuka untuk Anda, ini susah membukanya untuk yang lain kan begitu. Iya, Ternyata begitu. ketika Anda melakukan apa namanya sudah mengetuk, tapi ternyata apa istilahnya sekarang PHP. PHP kan. Iya, betul. Berat sekali nanti dia merasa apa namanya, itulah yang menyebabkan terkadang wanita tidak apa namanya tidak segera menikah. Bisa jadi ada catatan kelam sebelumnya gitu, sudah pernah diketuk tapi ternyata Nggak jadi ketika masuk. dibuka pintu nggak jelas siapa tamunya kan begitu. Iya, betul, betul. Ustadz. Nasri jangan ngasih PHP Nas ya. Oke, Pak Ustadz, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tadi. Baik,
ada ya beberapa di antara hak-hak wanita yang memang Iya. kita mesti penuhi ya, hak-hak wanita, terutama ini bagi seorang suami terhadap istrinya. Yang pertama tadi tentu kita mengikuti wasiat Rasulullah SAW tadi, Mm-mm. eh, haruslah kita bisa memahami bagaimana kondisi wanita, maka perlakukanlah wanita dengan cara yang baik. Mm-mm. Kemudian yang kedua, bagi seorang suami ya, kita tidak boleh menyebarkan rahasia seorang wanita ya. Ini terutama apa yang terjadi di rumah tangga kita, ya, di dalam rumah ya. Seburuk apapun itu jangan diceritakan ke keluar, atau apalagi hal-hal yang memang merupakan rahasia suami istri ya. Mm. Salah satu menceritakan atau dua-duanya menceritakan di luar ya. Itu nggak boleh, Ustaz ya. Salah satunya ya seperti apa yang terjadi ya di ranjangnya dan seterusnya, ini Itu tidak boleh diceritakan Oke. keluar. Oh, itu mungkin perhatian ya bagi kaum muslimin semua ya. Ya, Namun kita break ya, Ustaz. Apa-apa ya, Ustaz? Bapak bring. Baik. Yuk, minum kita belum ada nih. Tolong ambil minum Tapi dulu ya. sekedar menggambarkan kalau misalnya istri kita agak galak nggak apa-apa, Ustaz ya. Istri galak. Iya, misalnya kan kadang selama ini sering ajak saya main badminton atau apa, sekedar mendeskripsikan kalau istri saya galak nggak apa-apa, Ustaz. Mungkin untuk ini ya, biar kita tidak bisa menahan dia gitu kan. Artinya Aku nggak boleh sama biniku gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kita jeda terlebih dahulu, sahabat keluarga muslim. Insya Allah nanti kita akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.